wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2302-15339. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih organisasi itu? Kata organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan juga istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, ataupun badan. Nah, secara umum organisasi juga kerap kali diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, ataupun perwakilan olahraga. Namun organisasi juga kerap kali dianggap sebagai suatu cara untuk para anggotanya agar tercapainya tujuan organisasi dengan secara efisien. Organisasi sendiri memiliki 3 ciri-ciri, yang dimana pertama adanya sekelompok orang atau lebih, lalu yang kedua terjalinnya atau terlaksanakannya kerjasama antar hubungan yang secara harmonis, lalu yang ketiga kerjasama yang berdasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi atau organizing merupakan proses penyusunan struktur dengan tujuan yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi, dan juga ruang lingkungan yang dilingkupi organisasi. Proses organisasi dapat ditunjukkan dengan 3 cara, yang dimana yang pertama pemerincian seluruh pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Lalu yang ketiga dan yang terakhir pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan para anggota organisasi dengan tujuan yang terpadu dan harmonis. Organisasi memiliki beberapa unsur, diantaranya yang pertama adanya 2 orang atau lebih, tata hubungan yang jelas, mempunyai maksud tertentu, dan juga mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama dalam sebuah organisasi. Oke, next kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri kerap kali disebut sebagai desain organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal yang ada pada organisasi yang akan dikelola. Struktur organisasi memiliki beberapa unsur, diantaranya yang pertama ialah spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi dan desentralisasi, dan juga ukuran dalam suatu kerja. Adapun beberapa faktor yang membantu atau penyokong terdapatnya sebuah struktur organisasi yang sempurna, yang dimana diantaranya pertama adanya sebuah strategi dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, yang dimana kita ketahui bahwa strategi tersebut bisa digunakan untuk sebagai penyokong wewenang atau komunikasi yang bisa digunakan antara para manajer dan juga bawahannya. Lalu terdapat teknologi yang akan digunakan. Nah, teknologi sendiri ini membantu untuk para pekerja dan para manajer lainnya untuk menyediakan apapun barang yang akan digunakan nantinya. Lalu adanya para pekerja yang terlibat dalam sebuah organisasi, dan terakhir ukuran organisasi tersebut. Organisasi memiliki beberapa bentuk, yaitu diantaranya ialah ada organisasi garis yang merupakan organisasi dengan ciri-ciri yang berada dalam jumlah atau skala kecil, atau bisa kita sebut sebagai organisasi sederhana, yang dimana para karyawannya atau para pekerjanya cenderung lebih sering mengenal dan cenderung lebih dekat. Namun organisasi garis ini memiliki tingkat spesialisasi yang kurang. Adapun kelemahan dan kelebihannya ialah proses pengambilan keputusannya cenderung lebih cepat, dan juga kelemahannya terkadang kecenderungan bertindak secara otoriter. Lalu yang kedua adanya organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki beberapa ciri, diantaranya pembagian tugas yang jelas, tidak memerlukan banyaknya koordinasi,
Pembagian tugas didasarkan oleh spesialisasi pegawai dan juga para pemimpin cenderung memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam organisasi fungsional ialah spesialisasi karyawan dapat dikembangkan atau dimaksimalkan. Namun kelemahannya ialah karyawan lebih cenderung atau lebih sering terlalu fokus kepada spesialisasinya. Lalu selanjutnya adanya organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf memiliki beberapa ciri, diantaranya organisasi besar dan kompleks, jumlah karyawan banyak, dan daerah kerjanya yang luas. Pemimpin dan karyawan cenderung berhubungan secara tidak langsung, lalu spesialisasi pekerja beraneka ragam. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam organisasi garis dan staf ialah dapat dipergunakan untuk organisasi jenis apapun, namun kelemahannya ialah sering tidak jelas antara tugas pemerintah atau perintah dan nasihat yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu selanjutnya adanya organisasi staf dan fungsional. Organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf, yang dimana kelebihan dan kelemahan dari organisasi tersebut adalah bentuk organisasi yang dikombinasikan. Dalam organisasi terdapat sebuah defermentasi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih defermentasi itu? Defermentasi terdapat beberapa istilah atau pengertian, yakni defermentization, divisionalization, grouping, aktivitas pembagian pekerjaan, dan sebagainya. Dengan defermentasi dimaksudkan suatu proses mengkhususkan atau membagi-bagi tugas pemimpin atau suatu perusahaan. Dasar defermentasi dibagikan diantaranya ialah dasar teritorial dalam kurung untuk yang dikhususkan untuk sebuah daerah. Defermentasi atas dasar teritorial ini membagi-bagikan kegiatan berdasarkan daerah geografi. Defermentasi ini seringkali digunakan pada perusahaan-perusahaan besar yang melayani masyarakat dalam suatu negara. Lalu ada dasar produksi. Defermentasi atas dasar produksi terjadi bila mana kegiatan pemimpin itu dibagi-bagi atas dasar produksi, hasil atau servis yang diberikan atau yang dijual. Lalu ada dasar langganan. Pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani disebut penggolongan kegiatan atas dasar langganan. Defermentasi ini banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang secara besar-besaran. Lalu ada dasar fungsi. Penggolongan atas dasar fungsi terdapat dalam banyak perusahaan. Pergolongan ini banyak dipergunakan sebagai dasar mengorganisasikan aktivitas perusahaan, yang mana dan dijumpai sedikit banyak dalam setiap struktur organisasi perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, terdapat dasar proses, perkakas, dan waktu. Defermentasi atas dasar proses dimaksudkan dengan adanya urutan-urutan pelaksanaan, yang dimana penggolongan atas dasar proses ini berarti bahwa aktivitas yang dibagikan atas urutan-urutan pelaksanaannya. Ada pula pembagian kerja dalam sebuah organisasi atau perorganisasian. Pembagian kerja ini dimaksudkan atau dikhususkan untuk suatu keharusan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas menjadi amanat besar. Dengan pembagian kerja dapat sekaligus ditetapkan susunan organisasi dan hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pembagian kerja dalam suatu organisasi ialah: pertama, jumlah unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, suatu organisasi harus mempunyai fungsi bulat dan saling berkaitan dengan satu dan yang lainnya. Lalu pembentukan unit baru dilakukan apabila unit yang lama tidak mampu lagi menampung kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi dikhususkan untuk unit baru nih, apabila unit yang sebelumnya tidak mampu lagi menanggulangi atau melakukan kegiatan atau suatu perintah yang telah ditetapkan oleh beberapa para atasannya. Lalu yang keempat, secara garis besar dalam suatu organisasi dibedakan beberapa aktivitas yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: unit yang melakukan penetapan kebijaksanaan umum bagi seluruh perusahaan, unit pemimpinan yang melakukan aktivitas penerapan kebijakan umum bagi berbagai kepentingan perusahaan,
Lalu unit operasi yang melakukan aktivitas pokok perusahaan. Lalu ada pula unit penunjang yang melakukan aktivitas yang membantu memperlancar unit operasi dalam kegiatannya. Lalu ada unit pengawas yang melakukan aktivitas pemeriksaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan operasi. Lalu yang terakhir ada unit konsultasi yang melakukan aktivitas memberi bantuan keahlian kepada pimpinan. Dasar-dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembagian kerja diantaranya ada pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial, lalu pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan. Ada pula pembagian kerja atas dasar pelanggan yang dilayani, pembagian kerja atas dasar fungsi rangkaian kerja, dan yang terakhir pembagian kerja atas dasar waktu, sehingga terdapat bagian waktu pagi, siang, dan malam atau yang biasa kita sebut dengan sip-sipan lah ya. Lalu ada pula pengertian dari desentralisasi dan sentralisasi dalam sebuah organisasi. Sentralisasi sendiri adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas menuju ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama saya sebutkan ialah filsafat manajemen, lalu ada ukuran dan tingkatan pertumbuhan organisasi, ada pula strategi dan lingkungan organisasi, penyebaran geografis organisasi, ada pula tersedianya peralatan pengawasan yang cenderung efektif, adanya kualitas manajer, adanya keanekaragaman produk dan jasa, dan juga karakteristik organisasi lainnya. Oke, next ada pula pengertian wewenang dan delegasi dalam sebuah organisasi. Wewenang dalam sebuah organisasi kerap kali diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oke, wewenang dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada wewenang lini yang dimana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, dan yang kedua ada wewenang staf yang dimana hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi pada personalan lini. Lalu yang terakhir ada wewenang staf fungsional yang dimana hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan lini. Wewenang fungsional ini dapat menggelar prinsip kesatuan perintah dan menyebabkan berbagai konflik organisasi. Selanjutnya, delegasi adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahan-bawahannya atau orang-orang yang melapor kepadanya. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan untuk pendelegasian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah delegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya. Lalu delegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Lalu delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Lalu delegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil yang dicapai. Nah, terakhir nih, delegasi mempunyai beberapa prinsip untuk menghasilkan atau mencetuskan sebuah delegasi yang efektif bagi sebuah organisasi. Yang pertama prinsip yaitu prinsip skalar, yang kedua prinsip kesatuan perintah, yang ketiga adanya suatu tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitasi. Nah, dengan ketiga hal tersebut, organisasi sudah dapat dipastikan memiliki delegasi yang efektif. Jadi untuk organisasi-organisasi yang dibentuk diharapkan sudah mempunyai beberapa prinsip yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk mencapai suatu delegasi yang sempurna dalam organisasi. Nah, sudah selesai nih penjelasan dan pengertian tentang organisasi atau perorganisasian dalam suatu manajemen. Nah, untuk penutupnya aku ada sebuah pantun, jadi mohon didengarkan ya Pak. 1.2, boleh dong Pak nilai 100-nya untuk nilai yang sempurna. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, salam hangat Rina.